Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan dipresentasikan tugas Kapita Selekta Biokimia, di mana topik yang akan saya bahas yaitu Microbial Fuel Cell. Microbial Fuel Cell atau biasa disingkat dengan MFC merupakan salah satu teknologi konversi energi yang memanfaatkan kemampuan metabolisme bakteri. Nah, pada microbial fuel cell ini, bakteri sangat memainkan peranan penting. Sistem yang berlangsung pada microbial fuel cell adalah mengkonversi energi kimia yang terdapat pada substrat menjadi energi listrik menggunakan katalis berupa bakteri. Bakteri yang digunakan adalah bakteri anaerob, di mana bakteri ini bisa mengkonversi berbagai macam senyawa organik menjadi CO2, air, dan energi. Nah, bakteri yang digunakan adalah jenis anaerob. Seperti yang kita ketahui bahwa bakteri anaerob adalah bakteri yang bisa hidup tanpa bantuan oksigen. Selanjutnya, komponen microbial fuel cell, di mana komponen-komponennya itu terdiri dari anoda, katoda, membran atau jembatan garam, dan sirkuit listrik. Dapat dilihat pada gambar, inilah merupakan gambaran dari microbial fuel cell, di mana yang berwarna hijau itu adalah mikroorganisme, yaitu bakteri. Yang di sebelah kiri itu ada anoda, di sebelah kanan ada katoda. Di bagian tengah penghubung antara anoda dan katoda itu ada yang namanya membran atau biasa juga bisa diganti dengan jembatan garam. Serta adanya sirkuit listrik yaitu komputer, multimeter, resistor. Anoda merupakan tempat terjadinya reaksi oksidasi, sedangkan katoda merupakan tempat terjadinya reaksi reduksi. Selanjutnya, mekanisme kerja microbial fuel cell. Seperti yang dilihat pada gambar, bahwa yang berwarna hijau itu adalah mikroorganisme, yakni bakteri. Yang berwarna biru itu ada plus, yang gambar bintang-bintang itu menandakan sebuah substrat, dan yang CO2 berwarna abu-abu, sedangkan elektron itu yang berwarna kuning. Nah, pada gambar juga kita dapat lihat bahwasanya di ruang anoda itu tanpa membutuhkan oksigen, sedangkan pada ruang katoda itu membutuhkan oksigen. Selanjutnya dari gambar juga kita dapat lihat bahwa penghubung jalan dari H+ yang dari anoda ke katoda itu ada yang disebut IEM, di mana IEM itu merupakan salah satu jenis dari membran. Sistem yang berlangsung pada microbial fuel cell adalah mengkonversi energi kimia yang terdapat pada substrat menjadi energi listrik menggunakan katalis berupa mikroorganisme atau bakteri. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa mikroba akan melakukan metabolisme dalam keadaan anaerob dengan menguraikan substrat menjadi proton, elektron, dan karbon dioksida. Proton mengalir ke katoda melalui jembatan garam atau membran, sedangkan elektron yang menempel di anoda kemudian mengalir melalui sirkuit eksternal menuju ke katoda. Baik jembatan garam atau membran sama-sama memiliki fungsi, yakni mengantarkan H+ yang berasal dari anoda ke katoda.
Pertemuan antara elektron dan proton inilah yang menyebabkan adanya perbedaan potensial antara kedua ujung elektroda, baik katoda dan anoda, sehingga menghasilkan daya listrik. Pertemuan antara elektron dan proton itu terjadi di katoda. Selanjutnya, desain bioreaktor mikrobial fuel cell. Secara umum, sistem MFC dapat dibedakan berdasarkan kompartemennya, yakni terdiri dari 3 jenis, yaitu single chamber, dual chamber, dan stack chamber. Yang pertama, single chamber, di mana single chamber ini merupakan bioreaktor yang memiliki satu ruang, di mana substrat dan elektrolit itu bergabung atau bercampur. Sedangkan dual chamber terdiri dari 2 ruangan yang terpisah oleh membran penukar proton. Ruang anoda berisikan substrat, di mana di dalamnya terdapat mikroba, sedangkan pada ruang katoda itu berisikan elektrolit. Dan untuk stack chamber merupakan gabungan dari single chamber dan dual chamber. Berikutnya kita melangkah mengenai metabolisme. Setiap mikroorganisme seperti layaknya makhluk hidup pasti membutuhkan makanan sebagai sumber energi. Sumber energi utama bagi hampir seluruh makhluk hidup adalah karbohidrat, mulai dari yang rantainya panjang seperti pati sampai yang paling sederhana seperti monoda atau disakarida. Tahap metabolisme awal substrat yaitu glukosa yang akan melalui jalur yang namanya EMP atau glikolisis. Seperti yang dilihat pada gambar, metabolisme mikroba terjadi pada ruang anoda. Molekul glukosa dan 2 molekul NAD+ yang terdapat di dalam substrat diubah menjadi 2 molekul NADH dan 2 proton, di mana reaksi yang terjadi adalah reaksi reduksi, dan NAD+ ini merupakan kofaktor di mana akan menerima ion hidrida ekuivalen. Selanjutnya, ketika suatu substrat dioksidasi oleh mikroba, maka substrat akan kehilangan sepasang elektron. Fungsi NAD+ adalah menerima elektron-elektron untuk sementara. Ketika proses reduksi telah selesai, maka reaksi tersebut akan menghasilkan NADH dan NADH dan H+. Nah, karena pada proses metabolisme mikroba berlangsung tanpa adanya oksigen, maka substrat sebagian akan dibuang menjadi CO2. Secara umum, reaksi kimia yang berlangsung sehingga dapat menghasilkan proton, elektron, dan CO2 itu dapat ditunjukkan pada slide. Setelah penguraian substrat oleh mikroba, selanjutnya masuk di tahap transfer elektron. Pada mikroba, proses transfer elektron terjadi pada membran plasma. Pada proses transfer elektron yang dilakukan di membran plasma, potensial redoks berada dalam keadaan standar dan pH netral. Perubahan potensial redoks yang terjadi merupakan ukuran perubahan energi bebas pada setiap langkah. Pada langkah yang melibatkan baik NADH dehidrogenase, kompleks sitokrom, dan sitokrom oksidase, perubahan energi bebas ini cukup besar untuk memompa ion H+ melintasi membran dalam mitokondria.
dari matriks mitokondria ke dalam ruang intermembran akan menghasilkan gradien H+. Masing-masing kompleks ini merupakan pompa H+ yang diarahkan oleh transfer elektron. Nah, masing-masing kompleks yang dimaksud di sini yaitu NADH dehidrogenase, kompleks sitokrom, dan sitokrom oksidase. Oksidasi NADH dan NADH2 oleh transfer elektron berlangsung melalui rantai respirasi. Energi yang dibebaskan oleh transfer elektron dimanfaatkan untuk memompa ion H+ keluar dari mitokondria untuk menciptakan gradien proton atau H+ elektrokimia. Karena mikroba yang terdapat pada sistem MFC memiliki enzim redoks elektrokimia aktif pada membran luarnya, maka enzim ini akan memindahkan elektron ke bahan eksternal elektroda sehingga tidak memerlukan bahan tambahan sebagai transfer elektron. Elektron akan ditransfer ke elektroda katoda, begitupun dengan proton yang dihasilkan akan berdifusi menuju ke elektroda katoda. Nah, inilah acuan daftar pustaka saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah.